Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Adil selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan, kami dari kelompok 5 akan menyelesaikan case study konsolidasi dengan akuisisi penuh pada nilai tercatat ekuitas. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Nadiah Rahmawati, 2. Siti Marhamah, 3. Yeni Rahmawati, 4. Nur Afrahana, 5. Ahmad Nuzila. Diketahui PT Afaf melakukan akuisisi atas seluruh saham yang dimiliki PT Farva senilai 300 juta pada 1 Januari 2020 ketika nilai buku ekuitas PT Farva sama dengan nilai wajarnya yakni 300 juta. PT Afaf menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasinya. Neraca saldo PT Afaf dan PT Farva per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut. Sedangkan untuk neraca saldo yang meringkas posisi keuangan dan kinerja operasi PT Afaf dan PT Farva per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut. Soal nomor 1. Buatlah ayat jurnal pada buku PT Afaf untuk akuisisi PT Farva pada tanggal 1 Januari 2020 dan jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2020. Pertama, kita membuat jurnal akuisisi PT Farva tanggal 1 Januari 2020. Kita lihat pada soal PT Afaf melakukan akuisisi atas seluruh saham yang dimiliki PT Farva senilai 300 juta rupiah pada 1 Januari. Maka jurnalnya investasi pada PT Farva sebesar 300 juta di debit dan kas sebesar 300 juta rupiah di kredit. Nah, jurnal tersebut mencatat akuisisi PT Farva tanggal 1 Januari 2020. Selanjutnya kita membuat jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2020. Jadi, jurnal investasi pada PT Farva selama tahun 2020, kita lihat pada neraca saldo. Neraca saldo tersebut, bagian laba dari PT Farva sebesar 75 juta rupiah. Jadi, jurnalnya investasi pada PT Farva sebesar 75 juta rupiah di debit dan bagian laba dari PT Farva sebesar 75 juta rupiah di kredit. Jurnal tersebut mencatat laba neto PT Farva tahun 2020. Selanjutnya kita membuat jurnal mengenai penerimaan dividen. Kita lihat pada neraca saldo bahwa dividen pada PT Farva itu sebesar 20 juta rupiah. Jadi jurnalnya kas berada di debit sebesar 20 juta rupiah dan investasi pada PT Farva di kredit sebesar 20 juta rupiah. Jurnal tersebut mencatat penerimaan dividen dari PT Farva pada tahun 2020. Nomor 2. Buatlah ayat jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2021. Jawaban: jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2021. Yang pertama adalah mengakui laba neto PT Farva tahun 2021. Perolehan laba neto diperoleh dari penjumlahan seluruh pendapatan dikurangi seluruh beban yang dilaporkan. Hal ini dapat kita lihat dalam neraca saldo PT Afaf dan PT Farva per 31 Desember 2021. Dalam neraca saldo ini, pendapatan yang dimiliki yaitu dari akun penjualan. Akun penjualan PT Farva sebesar 300 juta, kemudian dikurangin beban-beban yang terdiri dari beban pokok penjualan sebesar 150 juta, beban penyusutan sebesar 10 juta,
dan beban administrasi dan penjualan sebesar 60 juta. Diperoleh dengan hasil 80 juta. 80 juta ini kemudian dikalikan 100%, sehingga tetap akan diperoleh nilainya sebesar 80 juta. Kemudian pembuatan jurnal, yaitu investasi pada PT Farva pada kolom debit sebesar 80 juta dan bagian laba dari PT Farva sebesar 80 juta di sisi kredit. Jurnal yang kedua yaitu mencatat penerimaan dividen dari PT Farva tahun 2021. Untuk mencari jurnal terkait, kita dapat melihat dalam neraca saldo PT AFAF dan PT Farva per 31 Desember 2021. Karena ini yang ditanyakan adalah terkait investasi pada PT Farva, jadi kita melihatnya pada akun dividen PT Farva diperoleh sebesar 30 juta. 30 juta ini kemudian dikalikan 100%, sehingga nilainya tetap akan 30 juta. Kemudian untuk akun penjurnalannya adalah kas di sisi debit sebesar 30 juta dan akun investasi pada PT Farva sebesar 30 juta di sisi kredit. Kemudian nomor 3, kita diminta untuk menyiapkan dan menyelesaikan kertas kerja konsolidasian untuk tahun 2020 dan 2021. Kemudian, sebelum membuat kertas kerja konsolidasian untuk PT Farva tahun 2020, kita perlu menghitung nilai buku tahun 2020. Itu yang pertama, saldo 1 Januari 2020 pada PT AFAF sebesar 300 juta rupiah dengan saham biasa sebesar 200 juta rupiah dan saldo laba sebesar 100 juta rupiah. Kemudian yang kedua, laba neto pada PT AFAF sebesar 75 juta rupiah dengan saldo laba sebesar 75 juta rupiah. Kemudian yang ketiga, terdapat pengurangan dividen pada PT AFAF sebesar 20 juta rupiah dengan saldo laba sebesar 20 juta rupiah, sehingga dihasilkan saldo pada tanggal 31 Desember 2020 pada PT AFAF yaitu sebesar 355 juta rupiah dengan saham biasa sebesar 200 juta rupiah dan saldo laba sebesar 155 juta rupiah. Maka jurnal eliminasi pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu dengan mendebit akun saham biasa pada PT Farva sebesar 200 juta rupiah, saldo laba sebesar 100 juta rupiah dan bagian laba dari PT Farva sebesar 75 juta rupiah. Kemudian mengkredit akun dividen diumumkan sebesar 20 juta rupiah dan investasi pada PT Farva sebesar 355 juta rupiah. Kertas kerja konsolidasian tahun 2020. Pada keterangan laporan laba rugi penjualan pada PT AFAF 800 juta rupiah dan PT Farva 250 juta dikonsolidasian dengan menambahnya menjadi 1.050 juta. Selanjutnya beban pokok penjualan dengan saldo min 200 juta pada PT AFAF dan min 125 juta pada PT Farva dikonsolidasian menjadi min 325 juta. Selanjutnya beban penyusutan dengan saldo min 50 juta pada PT AFAF dan min 10 juta pada PT Farva dikonsolidasian menjadi 60 juta. Selanjutnya beban ADM dan penjualan pada PT AFAF
dengan saldo min 225 juta dan PT Farva dengan saldo min 40 juta. Dikonsolidasikan menjadi min 265 juta. Bagian laba PT Farva pada PT Afaf 75 juta dan PT Farva kosong. Pada jurnal eliminasi didebet 75 juta. Laba neto konsolidasi pada PT Afaf semuanya dijumlahkan, totalnya menjadi 400 juta. PT Farva menjadi 75 juta dan konsolidasian menjadi 400 juta. Selanjutnya laporan perubahan saldo laba. Saldo laba awal 225 juta pada PT Afaf, PT Farva 100 juta, dan pada jurnal eliminasi 100 juta dari PT Farva, dan pada konsolidasian 225 juta dari PT Afaf. Selanjutnya laba neto dari atas 400 juta pada PT Afaf, 75 juta pada PT Farva. Pada jurnal eliminasi 75 juta diambil dari PT Afaf, diambil dari PT Farva, dan pada konsolidasian 400 juta diambil dari PT Afaf. Selanjutnya dividen min 100 juta pada PT Afaf dan min 20 juta pada PT Farva. Pada jurnal eliminasi bagian kredit 20 juta diambil dari PT Farva, dan pada konsolidasian min 100 juta diambil dari PT Afaf. Pada saldo laba akhir PT Afaf totalnya 525 juta, PT Farva 155 juta. Pada jurnal eliminasi totalnya 175 juta dan bagian kredit 20 juta. Total dari konsolidasian 525 juta. Selanjutnya laporan posisi keuangan. Pada bagian kas 130 juta pada PT Afaf dan 80 juta pada PT Farva. Selanjutnya pada konsolidasian dari PT Afaf dan PT Farva ditambahkan menjadi 210 juta. Pada piutang PT Afaf 165 juta dan PT Farva 65 juta ditambahkan dan masuk ke konsolidasian menjadi 230 juta. Pada persediaan 200 juta pada PT Afaf dan 75 juta pada PT Farva ditambahkan dan masuk ke dalam konsolidasian menjadi 275 juta. Selanjutnya tanah pada PT Afaf 200 juta dan PT Farva 100 juta ditambahkan dan masuk ke konsolidasian menjadi 300 juta. Selanjutnya bangunan dan peralatan pada PT Afaf 700 juta dan PT Farva 200 juta ditambahkan dan masuk ke konsolidasian menjadi 900 juta. Selanjutnya akumulasi penyusutan min 450 juta pada PT Afaf dan min 20 juta pada PT Farva ditambahkan dan masuk ke konsolidasian menjadi min 470 juta. Selanjutnya investasi PT Farva pada PT Afaf 355 juta dan pada PT Farva kosong. Pada PT Afaf 355 juta masuk ke dalam jurnal eliminasi bagian debit 355 juta. Total aset pada PT Afaf 1 miliar 300 juta dan pada PT Farva 500 juta. Pada jurnal eliminasi bagian debit
350 juta, 355 juta maksud saya, dan konsolidasian 1.445 juta. Selanjutnya utang usaha 75 juta bagian PT Afaf, 60 juta bagian PT Farva, ditambahkan dan masuk ke konsolidasian menjadi 135 juta. Utang obligasi 200 juta pada PT Afaf dan 85 juta pada PT Farva, ditambahkan dan masuk ke dalam konsolidasian 285 juta. Selanjutnya saham biasa 500 juta pada PT Afaf dan 200 juta pada PT Farva. Dalam jurnal eliminasi 200 juta dan pada konsolidasian 500 juta. Total liabilitas dan ekuitas pada PT Afaf 1.300 juta dan PT Farva 500 juta. Pada jurnal eliminasi 375 juta diambil dari saham biasa 200 juta dan saldo laba akhir 175 juta. Pada bagian kredit 20 juta diambil dari saldo laba. Dan bagian konsolidasian totalnya adalah 1.445 juta. Kemudian sama halnya dengan perhitungan nilai buku pada tahun 2020, maka sebelum membuat kertas kerja PT Afaf tahun 2021 dilakukan perhitungan nilai buku pada tahun 2021, yaitu yang pertama saldo 1 Januari 2021 pada PT Afaf sebesar 355 juta rupiah dengan saham biasa sebesar 200 juta rupiah dan saldo laba sebesar 155 juta rupiah. Kemudian yang kedua, laba neto pada PT Afaf sebesar 80 juta rupiah dengan saldo laba sebesar 80 juta rupiah. Dan yang ketiga, terdapat pengurangan dividen sebesar 30 juta rupiah dan saldo laba sebesar 30 juta rupiah. Maka saldo pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi pada PT Afaf menjadi sebesar 405 juta rupiah dengan saham biasa sebesar 200 juta rupiah dan saldo laba sebesar 205 juta rupiah. Maka jurnal eliminasi pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu mendebit akun saham biasa pada PT Farva sebesar 355 juta rupiah, saldo laba sebesar 155 juta rupiah, dan bagian laba dari PT Farva sebesar 80 juta rupiah. Kemudian mengkredit akun dividen diumumkan sebesar 30 juta rupiah dan investasi pada PT Farva sebesar 405 juta rupiah. Kertas kerja konsolidasian tahun 2021. Laporan laba rugi pada akun penjualan, kolom PT Afaf senilai 805 juta, kolom PT Farva senilai 300 juta. Kemudian kolom konsolidasian senilai 1.150 juta. Pada akun beban pokok penjualan, kolom PT Afaf senilai 270 juta, kolom PT Farva senilai 150 juta. Kemudian kolom konsolidasian senilai 420 juta. Kemudian pada akun beban penyusutan, kolom PT Afaf senilai 50 juta, kolom PT Farva senilai 10 juta, kemudian kolom konsolidasian senilai 60 juta. Pada akun beban administrasi dan penjualan, kolom PT Afaf senilai 230 juta, kolom PT Farva senilai 60 juta, dan kemudian kolom konsolidasian senilai 290 juta. Kemudian pada akun bagian laba PT Farva, kolom PT Afaf senilai 80 juta, kemudian pada jurnal eliminasinya didebit senilai 80 juta. Total dari laba neto konsolidasian yaitu senilai 380 juta pada PT Afaf, 80 juta pada PT Farva, kemudian jurnal eliminasinya senilai 80 juta pada sisi debit, dan pada kolom konsolidasian senilai 380 juta.
Laporan perubahan saldo laba. Pada akun saldo laba awal, PT Afaf senilai 525 juta, kemudian PT Farva senilai 155 juta. Kemudian pada jurnal eliminasi di sisi debit senilai 155 juta. Dan terakhir konsolidasiannya senilai 525 juta. Kemudian pada akun laba neto PT Afaf senilai 380 juta, PT Farva senilai 80 juta. Dan jurnal eliminasi pada sisi debit senilai 80 juta. Kemudian pada konsolidasian senilai 380 juta. Kemudian pada akun dividen, PT Afaf senilai 225 juta, PT Farva senilai 30 juta, dan jurnal eliminasi pada sisi kredit senilai 30 juta, dan terakhir konsolidasian senilai 225. Kemudian menghasilkan saldo laba akhir, dan pada kolom PT Afaf dengan nilai 680 juta, pada kolom PT Farva dengan nilai 205 juta, pada jurnal eliminasi sisi debit senilai 235 juta, dan sisi kredit senilai 30 juta. Pada kolom konsolidasian senilai 680 juta. Laporan posisi keuangan. Pada akun kas, PT Afaf senilai 230 juta, PT Farva senilai 75 juta. Kemudian pada konsolidasian senilai 305 juta. Akun piutang pada PT Afaf senilai 190 juta, pada PT Farva senilai 80 juta, dan pada konsolidasian senilai 270 juta. Kemudian pada akun persediaan, PT Afaf senilai 180 juta, PT Farva senilai 100 juta, dan konsolidasian senilai 280 juta. Pada akun tanah, PT Afaf senilai 200 juta, PT Farva senilai 100 juta, dan konsolidasian senilai 300 juta. Pada akun bangunan dan peralatan, PT Afaf senilai 700 juta, PT Farva senilai 200 juta, dan konsolidasian senilai 900 juta. Kemudian dan akumulasi penyusutan, PT Afaf senilai 500 juta, PT Farva senilai 30 juta, dan konsolidasian senilai 530 juta. Dan terakhir, akun investasi PT Farva. PT Afaf senilai 405 juta, kemudian pada jurnal eliminasi, sisi kredit senilai 405 juta. Menghasilkan total aset dengan PT Afaf senilai 1.405 juta, PT Farva 525 juta, jurnal eliminasi pada sisi kredit senilai 405 juta, dan konsolidasian senilai 1.525 juta. Pada akun utang usaha PT Afaf senilai 75 juta, PT Farva senilai 35 juta, dan konsolidasian senilai 110 juta. Untuk akun utang obligasi senilai PT Afaf senilai 150 juta, PT Farva senilai 85 juta, konsolidasian senilai 235 juta. Pada akun saham biasa, PT Afaf senilai 500 juta, PT Farva senilai 200 juta, pada jurnal eliminasi sisi debit senilai 200 juta, dan konsolidasian senilai 500 juta. Kemudian saldo laba. PT Afaf senilai 680 juta, PT Farva senilai 205 juta, jurnal eliminasi sisi debit senilai 235 juta, jurnal eliminasi sisi kredit senilai 30 juta, dan konsolidasian senilai 680 juta. Dan terakhir, total liabilitas dan ekuitas. Pada PT Afaf senilai 1.405 juta, PT Farva senilai 525 juta, jurnal eliminasi sisi debit senilai 435 juta, sisi kredit senilai 30 juta, dan konsolidasian senilai 1.525 juta.